Semuanya, kembali lagi di channel MedEta. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, masih membahas tentang latihan soal CPNS, TIU, dengan topik yang sama, yaitu penalaran numerikal. Jadi disimak terus ya videonya sampai selesai. Oke, soal pertama, yaitu jika X sama dengan rata-rata dari 5A, 3A, dan 7, dan Y sama dengan rata-rata dari 2A, 6A, dan 9, maka di sini diminta membandingkan antara X dan Y-nya ya. Oke, di sini kita bisa cari yang X dulu, kemudian Y. X di sini kita punya 5A, ini rata-rata ya, rata-rata dari 5A tambah 3A tambah 7. Namanya rata-rata, berarti kita jumlahkan ini, 5A tambah 3A tambah 7 per banyaknya datanya. Di sini ada 3, ada 5A, ada 3A, dan 7. Berarti ada 3, makanya nanti kita bagi 3. Di sini 5A tambah 3A, 8A, tambah 7, 7-nya tetap, per 3. Jadi X sama dengan 8A tambah 7 per 3. Di sini kita bisa pisahkan 8A per 3-nya tambah 7 per 3. Karena itu konsep dasarnya ya, karena ini kan penyebutnya sama. Berarti kita bisa pisahkan 8A per 3 ditambah 7 per 3. Nah, kita sudah dapat nilai X-nya. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Y sama dengan 2A tambah 6A tambah 9 per 3. Kita jumlahkan 2A tambah 6A, Y sama dengan 8A tambah 9 per 3. Sama seperti yang tadi X, kita bisa pisahkan 8A per 3 tambah 9 per 3. Nah, kita sudah dapat nilai Y-nya. Di sini kita bisa bandingkan, karena di sini 8A per 3 yang di X sama dengan 8A per 3 yang di Y, maka nilai 8A per 3 ini bisa kita kesampingkan. Jadi fokus perhatian kita cuma pada bilangan yang di depannya. Kita bisa bilang X sama dengan 7 per 3, dan Y sama dengan 9 per 3. Nah, kita bandingkan 7 per 3 yang di sini, X-nya, dengan 9 per 3 Y-nya, itu besar yang mana? Nah, tentu besar yang 9 per 3 kan? Kalau yang 7 per 3 ini kan nanti hasilnya bisa 2, sekian. Kalau di sini 9 bagi 3, itu bilangan bulat 3. Maka kita bisa bilang bahwa X-nya itu kurang dari Y. Y-nya yang lebih besar. Sehingga untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang benar yaitu C. X kurang dari Y. Oke, soal berikutnya, nomor 2. Sebuah pabrik memiliki 3 buah mesin, M, N, dan O, yang digunakan untuk membuat lampu neon. Jika ketiganya bekerja, dihasilkan 249 lampu per hari. Jika M dan N bekerja, tetapi O tidak, dihasilkan 159 lampu per hari. Jika N dan O bekerja, tetapi M tidak, dihasilkan 147 lampu per hari. Maka produksi mesin O itu berapa? Nah, di sini kita dapat persamaan M tambah N tambah O. Persamaan pertama, 3 buah mesin bekerja, itu dihasilkan 249 lampu. Maka M tambah N tambah O sama dengan 249. Kemudian persamaan kedua, itu M dan N bekerja, tetapi O tidak bekerja. Dihasilkan 159 lampu. Maka M tambah N sama dengan 159. Kemudian persamaan ketiga, jika N dan O bekerja, tetapi M tidak bekerja, maka 147 lampu. Sehingga persamaannya N tambah O sama dengan 147. Karena yang ditanya produksi harian mesin O, maka di sini saya pakai 2 persamaan saja cukup, persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita tulis dulu, ulang persamaan pertamanya, M tambah N tambah O sama dengan 249. Kita tahu di sini M tambah N-nya itu sama dengan 159, maka kita masukin aja nilainya di sini. M tambah N itu 159, tambah O sama dengan 249. Nah, kita pindah ruas, jadi dikurangi O sama dengan
249 kurang 159. Hasilnya O sama dengan 90. Maka mesin O dapat menghasilkan 90 lampu dalam satu harinya. Atau produksi harian mesin O itu sama dengan 90 lampu. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang benar yaitu yang E, 90. Oke, soal berikutnya. Jarak Yogyakarta ke Klaten di peta itu 6 cm. Skalanya yaitu 1:700.000. Nah, si Niko, dia berkendara dari Yogyakarta ke Klaten itu kecepatannya 36 km per jam. Nah, Niko ini dia berangkat pukul 6. Nah, jadi pukul berapa Niko sampai di Klaten? Nah, di sini kita bisa tulis skalanya 1:700.000. Perlu kalian tahu bahwa arti dari skala 1:700.000 ini yaitu untuk setiap 1 cm di peta itu mewakili 700.000 cm pada skala sebenarnya. Nah, sehingga di sini kan sudah diketahui jarak Jogja ke Klaten di peta itu 6 cm. Nah, kita kalikan aja 6 kali 700.000 yang ini itu sama dengan 4.200.000 cm. Nah, kita ubah ke kilometer dulu supaya kita bisa tahu masukin di rumus kecepatan kan. Nah, di sini centimeter ke kilometer ini naik 5 tangga ya. Berarti dibagi 100.000. Nah, bagi 100.000 kan tinggal potong habis ya ini. Berarti sama dengan 42 km. Nah, ini kita sudah dapat jarak sebenarnya Jogja-Klaten itu 42 km. Nah, di sini pertanyaannya kan pukul berapa Niko sampai. Di sini udah ada kecepatannya 36 km per jam. Nah, kita masukkan di rumus kecepatan. V sama dengan S per T. Tadi kecepatannya kita sudah tahu 36 km per jam. Jaraknya, ini S ini jaraknya kita sudah tahu tadi udah dapat 42 km. Nah, kita cari di sini waktu tempuhnya. Berapa lama? Nah, jadi T sama dengan 42 km dibagi dengan 36 km per jam. Hasilnya yaitu 1/6 jam. Sehingga kita bisa tahu bahwa jarak tempuh dari Yogyakarta itu sama dengan 1 jam 10 menit jika Niko dengan kecepatan 36 km per jam. Maka karena tadi Niko berangkat pukul 6, maka dia akan sampai di Klaten itu pukul 7:10 menit. Jadi yang waktu ini kita tambah saja dengan jam yang dia berangkat itu. Jadi pukul 6 tambah 1 jam lewat 10 menit. Jadi Niko sampai di Klaten itu pukul 7:10 menit. Oke, soal berikutnya. Nina dan Kinal itu dapat tugas dari atasan mereka untuk melukis. Nina ini dia mampu dalam waktu 24 menit. Sedangkan Kinal dia mampu dalam waktu 48 menit. Nah, kalau Nina dan Kinal bekerjanya sama-sama, maka waktu yang dibutuhkan mereka itu berapa lama? Nah, di sini kita bisa bikin, karena tadi Nina dia mampu 24 menit, kita tulis 1:24. Tambah yang Kinal punya ini, 1:48. Nah, ini kita cari KPK dari 24 dan 48. Ini 48. Sama kayak video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana. Itu 48 bagi 24 itu 2 kali 1, 2. 48 ini bagi 48 ini 1 kali 1, 1. Jadi tambah 1. 2 tambah 1 per 48. Jadi 3/48. Karena yang ditanya, itu waktu yang dibutuhkan oleh Nina dan Kinal untuk menyelesaikan tugas melukis itu berapa lama, maka tinggal dibalik saja 48/3. 48/3 itu 16 menit. 16.
Maka, waktu yang dibutuhkan oleh Nina dan Kinal untuk bisa menyelesaikan tugas mereka itu, jika mereka bekerjanya secara bersama-sama, itu adalah 16 menit. Jadi jawabannya yang C. Oke, soal berikutnya. Perbandingan jumlah kelereng Bobby dan Firhan itu 7:5. Nah, jika perbandingan kelereng Cento dan Bobby itu 3:4. Nah, di sini selisih jumlah kelereng Bobby dan Firhan itu 16 buah. Maka pertanyaannya itu, Cento punya kelereng itu berapa? Nah, di sini kita misalkan Bobby kelerengnya itu A, Firhan itu B, Cento itu C. Nah, kita sudah tahu dari datanya pada soal itu selisih kelereng Bobby dan Firhan itu 16. Jadi kita bisa tulis A kurang B, A kurang B itu sama dengan 16. Ini maaf ya, ini B ya, bukan C. A kurang B sama dengan 16. Kemudian kita dapat data juga 7B sama dengan 5A. Karena kalau di perbandingannya kan kita bisa tulis seperti ini kan. Nah, tulisin aja ya. Tadi yang Bobby punya A per B itu sama dengan 7 per 5. Nah, ini. Jadi, kalau kita kasih kali, ini kan kali silang gini kan, ini kali ini, berarti 5A sama dengan 7B. Nah, sama. Jadi ini, dapat 7B sama dengan 5A, ini dari mana? Ini dari sini ya. Nah, ini tadi seharusnya B ya. Ini B. Nah, ini B. Nah, 4C sama dengan 3A ini juga dapat dari sini. Ini caranya sama kayak ini. Jadi, C-nya C banding A itu berapa? Itu 3:4. Nah, kalau sudah seperti ini kan kali ini kali ini. Berarti 4C sama dengan 3A. Nah, jadi yang ini dapatnya dari sini. Seperti itu. Nah, kita pakai yang persamaan pertama dulu. Persamaan pertama, A kurang B sama dengan 16. Nah, nilai B-nya ini kita udah tahu. Nilai B-nya ini karena ada dari persamaan ini. Nah, jadi 5/7A. 5/7A ini dapat dari sini ya. Nah, ini. Nah, ini kalau kita ubah jadi B sama dengan 5/7A. Nah, nanti sama kayak seperti ini juga sama. Sehingga di sini kita udah tahu B yang ini sama dengan 5/7A. Kita masukkan aja nilai ini kan. Nah, sama dengan 16. Di sini kita, ini kan masih pecahan kan ya. Jadi kita hilangin pecahannya itu sama-sama kita kali 7 aja. Nah, jadi 7 kali A, 7A, 5/7A kali 7 itu 5A. Karena ini kan hapus kan ya, hilang. Jadi 7A kurang 5A sama dengan 16 kali 7. Itu 112. 7A kurang 5A itu 2A. 2A sama dengan 112. A sama dengan 56. Nah, kita kan sudah dapat nilai A-nya ini kan berapa. Nah, yang ditanya itu kelerengnya Cento. Nah, kita gunakan persamaan yang ini. 4C sama dengan 3A. 4C sama dengan 3A, kita cari C sama dengan, berarti ini kan C sama dengan 3A per 4.
C sama dengan 3 kali A-nya sudah dapat tadi 56, 3 kali 56 per 4. Jadi sehingga kita dapat nilai C-nya itu sama dengan 42. Nah, jadi jawaban yang nomor 5 ini itu D. 42, banyak lerengnya Cinto. Oke, soal berikutnya. Ahmad, dia berdiri 180 meter lurus di sebelah utara titik P. Si Nur ini dia berdiri 240 meter lurus di sebelah barat titik P. Berapa jarak terdekat antara Ahmad dan Nur? Nah, di sini kita punya segitiga. Anggaplah si Ahmad ini, dia berdirinya di sini. Ahmad, dia berdirinya di sini. Ini Ahmad. Kemudian si Nur ini, dia berdirinya di sini. Nah, kan benar kan datanya? Ahmad berdiri lurus di utara titik P. Sedangkan si Nur, dia berdiri lurus di sebelah barat titik P. Nah, di sini jaraknya Ahmad dari titik P itu 180, jaraknya Nur dari titik P itu 240. Maka kita bisa pakai nih rumus Pitagoras. Nah, yang di sebelah sini. Jadi yang ditanya itu yang di sebelah sini itu berapa? Jarak terdekat antara si Ahmad dan Nur. Kita bisa pakai rumus Pitagoras, gunakan segitiga aja kan ya. Nah, C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, C sama dengan 180 kuadrat tambah 240 kuadrat juga. Nah, kita kalikan kuadrat ini 180 ke 180 ini 32.400. Kemudian 240 ke 240 itu 57.600. Dijumlahkan dapat 90.000. Akar 90.000 itu 300. Maka nilai C-nya itu 300. Nah, ini B ya. Ini terserah aja mau kasih huruf apa. Ini A. Dan sama kayak data yang di Pitagoras itu. Nah, maka di sini kita tahu bahwa jarak dari Ahmad ke Nur, jarak terdekatnya itu 300 meter. Akar dari 90.000 kan, itu 300. Maka jawabannya itu 300. Jawabannya yang C. Oke. Oke, sudah 6 soal yang kita bahas. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai detik-detik terakhir ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sebelumnya terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.